diagnose anxiety disorder, which is udah 10 tahun yang lalu. Itu starting berarti sekarang kan aku umur 27. Oke. Dulu umurnya 17, pas awal-awal kena itu pas masih SMA kelas 2. And then baru ke psikiaternya itu 3 tahun terakhir ini gitu. Oh, 3 tahun ini berarti Iya. dibantu pakai obat juga. psikiatri ya? Dibantu Oke. pakai obat, iya. Overthinkingnya itu udah sampai kena ke fisik ya. Jadi Oh. dulu itu pas awal-awal kena, jadi setiap kali berangkat sekolah gitu, perut tuh udah sakit. Itu sampai di kelas itu pasti tangan dingin, kaki dingin gitu. Oke. Terus bawaannya pengen ke toilet, terus sakit perut, terus sakit kepala, tension headache gitu. Oke. Terus itu makin bikin takut ya. Jadi waktu itu oke. setelah ada gejala-gejala kayak gitu, kerjaannya browsing. Jadi setiap hari itu kerjaannya browsing. Oke. Buka Google, browsing, sakit kepala kok nggak hilang. Ini kanker otak atau apa gitu loh. Oh, Jadi oke. kayak udah sampai browsing banyak-banyak, dan semakin browsing semakin takut gitu. Oh. Jadi waktu SMP itu kita ada buku kenangan, buku kenangan yang ditulis sama ya satu kelas gitu loh. Oke. Jadi semua teman-teman 90% itu nulisnya aku itu aneh gitu. Oh, oke. Aku questioning, ini kenapa aku dibilang aneh gitu loh. Maksudnya what's wrong with me? What's wrong? Ada apa sih yang salah dengan gue sampai kalian semua bilang aneh gitu. Jadi ada sesuatu yang kayaknya tuh bikin aku nggak berani interaksi sama orang Oke, gitu. Karena separation. ada dicap aneh itu. Oke. Which is make me questioning banget gitu, kayak Ya. overthink banget deh gitu. Dengan adanya anxiety disorder ini merasa Oke. diri itu nggak nggak berfungsi dengan baik gitu. Nggak merasa diterima di satu tempat gitu. Nggak merasa diterima. Terus merasa lonely sih, bingung gitu, kayak Oke. agak pengen menolak kondisi ini tapi kayak ngelawan terus, tapi susah gitu. Kayak aku diancam, terus muka aku disemprot pakai bidet. Oh. Habis itu aku ketakutan dan dia ancam juga nggak boleh kasih tahu ke mama. Setelah disemprot pakai bidet itu, tangan aku ditetesin lilin sama dia. Jadi takut air, jadi tiap kali mandi itu keramas tuh mesti kepalanya begini, nggak boleh kena muka air itu. Oke. Kayak terancam gitu. Terancam. Salah satu yang menyebabkan anxiety dalam jiwa seseorang itu ketika kita ngalamin ancaman. Ya kayak aku waktu itu pernah tenggelam. Itu jadi pattern yang bikin semua anxiety-nya aku, karena kita harus merasa aman kan. Nah selama itu belum dibuang dari sistem kita, dia akan memicu terus. Nah possibility yang tadi ini bisa jadi salah satu core emotion yang nyangkut bahwa kamu pernah ya diancam pakai bidet disemprot gitu kan, kayak buat kamu yang si anak itu usia 5 tahun ya nggak safe banget. Nah itu bisa mungkin jadi satu pemicu yang kamu jadi overthinking. Nah biasa nggak cuma satu yang memicu tapi ada banyak. Nah ini mungkin salah satunya. Jadi kita coba pecahin lagi ya. Aneh sih ini. Yang anehnya apa? My body kayak gak sereaktif sebelumnya. Aku di mana? Aku di mana? Pindah negara. Enggak lah, itu cuman impian aja. Ntar juga abis ini kumat. Kok Suryo? Sampai umur 70. Kalau Suryo. Aduh, gawat. Udah bisa bercanda. Strange sih kan, karena emang nggak pernah merasa kayak begini. Di fisik sih terutama. Tadinya apa ya? Buat nafas aja buat aku berat banget gitu. So di sini kayak feel lighter. Apa yang dilakuin Coach Roy itu apa ya? Benar-benar bisa nge-break trauma-trauma aku gitu, nge-break apa yang selama ini aku nggak nyangka itu jadi kayak bahan bakar buat anxiety aku. Maksudnya kayak banyak hal yang aku barulah buat aku di sini gitu. Karena sebelumnya aku nggak pernah dengan metode ini begini gitu loh, buat ngelepasin anxiety gitu. Tapi at least kayak hari ini aku belajar punya senjata itu dari Coach Reo gitu. Kayak bisa buat nanganin ke depannya gitu, gimana ya. Ternyata healing itu sakit, tapi ujungnya kalau udah ketemu Coach Reo berhasil. Thank you.